Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, namaku Ardi Iza Mahendra. Bisa dipanggil Ardi ataupun Iza. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, angkatan 2017. Jadi sekarang aku sudah menuju ke semester 7. Dari semester 6 naik ke semester 7 di tahun ini. Oke, jadi pada malam hari ini kita bakalan sharing bersama teman-teman semuanya. Kita bakalan sharing dan mengupas beberapa informasi yang mungkin bisa teman-teman butuhkan ketika teman-teman memang berkeinginan untuk masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi semoga informasi ini dapat berguna buat semuanya. Dan kalau misal teman-teman juga ada pertanyaan, nanti bisa langsung chat di kolom komentar. Oke, mungkin kita langsung ke materinya. Jadi sebelumnya ini kita dari tim medicine juga ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman penasaran banget tentang Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oke, yang pertama mengenai jalur masuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya itu ada apa aja. Oke, mungkin ini sama aja ya kayak universitas lainnya. Jadi ada 3 jalur utama untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ke FKUB. Jadi yang pertama itu yang pasti ada SNMPTN, itu yang jalur pertama. Mungkin aku juga kurang tahu ya kalau untuk spesifiknya bagaimana teknik untuk tahun ini. Mungkin kurang lebih juga nggak banyak berbeda ya dari tahunku. Aku masuk di tahun 2017. Kalau di tahunku itu yang pertama pasti kan ada seleksi yang dari SMA yang bisa mendaftar untuk SNMPTN itu kan karena ada kuota per sekolahnya. Jadi sesuai dengan akreditasi sekolah yang pasti kita diseleksi dulu sekitar 40% ya untuk akreditasi SMA, akreditasi A. Baru setelah itu mereka akan diizinkan untuk mengikuti SNMPTN. Dan itu bisa menjadi salah satu jalur yang pertama kali. Dan yang kedua yang pasti SBMPTN. Kalau yang sekarang sistemnya sudah pakai ujian tulis berbasis komputer. Nah di situ nanti untuk tahun ini kalau nggak salah ya informasi yang aku dapat itu berbeda dengan tahun sebelumnya, itu hanya dilakukan sekali aja. Kalau misal di tahun sebelumnya itu dilakukan 2 kali untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah sedangkan untuk tahun ini itu UTBK dilakukan hanya sekali dan bisa memilih dari 3 cabang, itu dari cabang sains, sosial, sama campuran kan. Nah kalau kedokteran yang pasti ya pasti untuk yang jurusan IPA-nya. Oke, lanjut yang ketiga yang yaitu jalur terakhir, yaitu ada mandiri. Kalau di mandiri ini, kalau di tahunku sendiri itu tidak ada tes tambahan. Jadi kita untuk mandiri itu memakai nilai dari SBMPTN. Nah untuk tahun ini itu juga ada 2 cabang ya. Kalau untuk mandiri di FKUB itu ada yang pakai sistem nilai UTBK juga, dan yang kedua ada yang memakai sistem raport. Jadi nanti ya insya Allah itu tidak ada tes lagi. Tapi buat teman-teman untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya, itu teman-teman bisa langsung aja akses. Ini lebih lengkap juga. Jadi mungkin kalau misalnya aku ada informasi tentang jalur masuk untuk tahun ini, karena memang aku juga mungkin ada yang kurang update tentang informasinya, teman-teman bisa langsung cek di selma.ub.ac.id. Aku ulangi lagi ya, selma.ub.ac.id. Atau enggak kalian teman-teman bisa langsung aja searching di Google jalur masuk Universitas Brawijaya. Nah, di situ informasinya udah cukup lengkap buat menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai biaya kuliah. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang tanya masalah ini. Kalau untuk biaya kuliah juga sebenarnya aku nggak bisa secara detail menceritakan buat teman-teman di sini, karena memang ada berbagai jenis perhitungan yang teman-teman harus bayarkan ketika masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri itu ada 2 kan ya. Tadi yang pertama dari sistem SNMPTN dan SBMPTN itu kita memakai UKT, sistem UKT, uang kuliah tunggal, itu dibayarkan setiap semesternya. Nah untuk berapa biayanya teman-teman juga bisa langsung aja klik di website selma.ub.ac.id. Nah di situ sudah ada lengkap dari SNMPTN dan SBMPTN. Itu dibayarkan dengan sistem UKT yang dibayarkan setiap semester. Jadi setiap teman-teman selama dari semester pertama sampai semester akhir itu biayanya pukul rata dari setiap semester yang ada. Dan di situ nanti teman-teman akan mengisi sejenis data mengenai keuangan dan data-data dari keluarga teman-teman. Nanti dari pihak akademik akan menentukan teman-teman akan masuk kelas yang mana. Jadi setiap orang akan membayarkan jumlah
UKT yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Jadi teman-teman jangan khawatir juga semisal kalau ingin masuk fakultas kedokteran tapi khawatir tentang pembiayaan. Yang pasti dari FKUB nantinya akan mempertimbangkan yang terbaik buat teman-teman sesuai dengan kemampuan dari keluarga masing-masing untuk bisa melakukan pembiayaan itu sesuai dengan kategori teman-teman. Nah itu untuk yang kategori SNMPTN dan SBMPTN. Sekarang kita lanjut ke yang mandiri. Nah mandiri ini berbeda dengan sistem yang SNM dan SBM. Kalau mandiri ini membayarnya ada dua jenis. Jadi ada uang yang dibayarkan, uang pangkal yang dibayarkan di awal ketika teman-teman masuk diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan yang kedua, nanti juga teman-teman akan membayar uang per semesternya. Jadi mungkin uang per semesternya itu tidak sebanyak dari yang SNMPTN dan SBMPTN. Nah, tapi karena memang kita sudah di mandiri itu sudah membayar uang pangkal, makanya oleh karena itu yang di per semester itu akan jauh lebih murah. Gitu. Walaupun memang kalau dihitung-hitung, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kalau semisal untuk mandiri itu memang biayanya memakan biaya yang jauh lebih tinggi. Gak jauh juga sebenarnya kalau dihitung-hitung, tapi hanya uang pangkalnya saja yang memang terasa berat. Nanti uang semesternya itu akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan SNM dan SBMPTN. Nah seperti itu. Jadi untuk mandiri itu juga ada 3 kelas yang berbeda. Jadi sama dengan sistem SNM dan SBM itu ada 3 kelas kalau misal di mandiri, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nantinya itu teman-teman ketika masuk ke FKUB, teman-teman akan masuk ke kategori yang mana, itu nanti juga ditentukan sama data-data yang akan teman-teman isi ketika masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oke gitu. Aku juga mau menerangkan sekali lagi untuk yang jalur masuk. Jadi tesnya ketika teman-teman nanti sudah masuk, itu nanti akan ada tes tambahan lagi, tapi ini tidak menentukan kelulusan teman-teman. Jadi misal dari jalur manapun, dari SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, kemudian nanti teman-teman akan diinformasikan apakah memang lolos untuk masuk ke FKUB. Nah nanti ketika teman-teman sudah lolos ke FKUB, bakalan ada satu jenis tes lagi yang diadakan oleh FKUB kepada calon mahasiswanya yang sudah diterima, yaitu tes kesehatan. Itu meliputi banyak banget ya kayak tes kesehatan, ada tes pendengaran, tes yang paling utama itu adalah tes buta warna. Karena kalau untuk di Fakultas Kedokteran itu kita tidak boleh untuk yang mengidap buta warna. Jadi kita akan dites apakah negatif untuk buta warnanya. Jadi seperti itu. Untuk pengaruh masuk enggaknya itu enggak terlalu pengaruh ya. Jadi hanya untuk tes buta warnanya yang paling utama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa kisaran biaya hidup di lingkungan FKUB? Oke, untuk di FKUB sendiri itu biayanya nggak bisa dibilang mahal nggak mahal, murah nggak murah sih. Jadi tapi kalian teman-teman bisa memilih gaya hidup teman-teman masing-masing. Jadi kalau misal teman-teman pengen hemat bisa, kalau teman-teman pengen hedon, pengen ya senang-senang sedikit sekali-sekali dalam sebulan itu juga bisa. Jadi kalau misalnya daily basicnya ya kalau misal yang paling utama adalah kos-kosan ya pasti ya. Kalau kos-kosan di sini biayanya rata-rata kalau cowok itu sekitar 800 sampai 1.500.000 lah. Range-nya. Dan memang kalau cowok ini mayoritas lebih mahal dikit ya, kalau bisa dibilang lebih mahal dikit dibandingkan dengan biaya kos untuk cewek. Biasanya kalau cewek itu jauh lebih murah, dan walaupun misalnya di tempat-tempat yang dekat sama FKUB, jadi teman-teman bisa jalan dari kos, itu bahkan bisa teman-teman dapat harga yang murah kalau misalnya cewek. Nah untuk cowok ini memang lebih susah dan lebih mahal dikit. Oke, lanjut ke untuk makannya juga rata-rata ya. Kita di Malang ada yang murah banget, ada yang sedang, ada yang mahal juga. Kalau yang murah ya bisa teman-teman dari 9.000 itu juga udah ada kok, ayam dan nasi itu udah kenyang. Sampai 20.000 juga ada. Kalau misalnya kalau mau nongkrong-nongkrongnya juga ada di sini dengan harga yang normal juga sebenarnya. Kalau harga kafe-kafe ya sekitar 25.000 sampai 50.000. Tapi itu kan hanya sekali-sekali aja kalau misalnya teman-teman pengen butuh tempat yang cozy buat belajar atau enggak kumpul sama teman-teman sekali 2 kali dalam sebulan. Jadi gitu. Lanjut. Kalau misalnya di Malang juga yang menjadi spend paling banyak dan rutin adalah biaya parkir. Nah, itu biasanya juga dikeluhkan banyak mahasiswa Malang. Kalau biaya parkir di Malang itu kalau untuk motor itu 2.000 dan untuk mobil itu 3.000. Jadi itu yang biasanya paling diributin sama mahasiswa sini. Memang kayak kecil-kecil kan, tapi biasanya kita kunjungin satu tempat bayar parkir. Jadi kayak sebulan tuh bisa lumayan lah untuk pengeluaran. Jadinya ya minimalisir untuk parkir lah. Jalan kaki. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau di Malang itu tempatnya pas banget buat teman-teman semisal pengen hemat, itu sangat-sangat mendukung sekali. Buat teman-teman misal sekali 2 kali dalam sebulan pengen
ya hangout bareng teman-teman, pengen dapat tempat yang cozy buat belajar kayak kafe dan lain sebagainya, itu juga ada di sini, juga terfasilitasi. Malang adalah pilihan yang tepat. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ada, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di FKUB? Oke, kalau beasiswa itu pasti ada banget. Kalau untuk beasiswa itu ada 2 jenis ya yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi yang pertama itu berdasarkan memang jika kalian adalah mahasiswa yang tidak mampu. Jadi nanti dari BEM FKUB itu pasti akan secara rutin melalui official account-nya, akan secara rutin share untuk informasi beasiswa melalui official account-nya. Jadi mahasiswa FKUB itu akan selalu update mengenai informasi beasiswa terbaru yang ada. Nah, itu biasanya ada 2 jenis. Tadi yang pertama yang sudah aku sebutin, yang untuk dikhususkan kepada mahasiswa yang tidak mampu, nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Yang kedua, ini bisa buat teman-teman yang memang berprestasi baik dalam IPK maupun prestasi-prestasi lainnya. Jadi buat teman-teman, semisal memang ingin membantu orang tua, walaupun memang tidak dalam kategori tidak mampu, itu tetap juga bisa mencari beasiswa yang ada sesuai dengan kategorinya. Jika memang kategorinya adalah untuk beasiswa mahasiswa berprestasi, maka teman-teman bisa mendaftar. Jadi sesuai kategori masing-masing dan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, tapi ada informasi yang cukup menarik kalau untuk beasiswa di FKUB. Aku juga kurang tahu kalau misal di fakultas kedokteran yang lainnya akan seperti apa. Tapi khusus untuk di FKUB, kita tidak menerima beasiswa yang dibiayai oleh perusahaan rokok. Karena itu merupakan memang keputusan dari dekanat yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi hanya untuk FK aja ya yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk organisasi kedokteran di FKUB ada apa aja? Oke, salah satu keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan di FKUB, selain memang FKUB itu adalah salah satu fakultas kedokteran yang paling terkenal ya di daerah Jawa Timur utamanya, adalah selain bidang akademiknya yang sudah sangat maju untuk di FKUB, tapi juga teman-teman bisa berkembang jauh lebih banyak di kegiatan organisasi-organisasinya. Jadi banyak banget pilihan teman-teman untuk bisa join di organisasi FKUB. Yang pertama, untuk yang namanya lembaga otonom, itu yang pasti ada di setiap fakultas, ada BEM dan juga ada DPM, itu udah pasti ada. Kemudian, nah ini juga mungkin informasi buat teman-teman yang membedakan antara FKUB sama Fakultas Kedokteran Universitas lainnya. Di FKUB itu kita bukan hanya terdiri dari pendidikan dokter. Jadi ada 5 program studi yang ada di FKUB. Yang pertama ada pendidikan dokter, yaitu dokter umum. Yang kedua ada farmasi. Yang ketiga ada keperawatan, kemudian ada kebidanan, dan yang terakhir ada gizi. Jadi teman-teman nanti dalam satu fakultas, dalam satu lingkungan di FKUB itu nanti teman-teman bisa ketemu sama 5 program studi yang ada, dan itu di satu daerah, tapi mungkin gedung-gedung dan kelas-kelasnya pasti akan berbeda. Seperti itu. Nah, nanti organisasi selanjutnya yang pasti ada himpunan dari masing-masing program studi. Jadi untuk pendidikan dokter kita ada HMPD namanya, kemudian untuk farmasi kita ada HMF, terus untuk keperawatan kita ada Himkajaya, untuk gizi itu ada Ormagika, sama yang terakhir untuk kebidanan ada Armabi ya. Untuk kebidanan ada Armabi. Jadi setiap program studi itu pasti punya himpunan mahasiswa masing-masing. Nah, lanjut, bukan hanya himpunan, tapi kita juga ada yang namanya lembaga semi autonom. Jadi lanjut, selain organisasi itu kita ada AMSA, Asian Medical Students Association, yaitu aku juga menjadi salah satu anggota dari AMSA Universitas Brawijaya. Nah, kemudian juga ada CIMSA di FKUB. Tapi mungkin teman-teman sering dengar ya untuk CIMSA, tapi untuk di FKUB ini namanya cukup berbeda, yaitu MSCIA. Kemudian ada juga Lakesma, itu yang di bidang pelatihan kesehatan dan pengabdian masyarakat, mungkin bisa dibilang seperti itu. Kemudian juga ada LKI, itu untuk kajian Islamnya. Kemudian ada lembaga ilmiahnya, kita di FKUB namanya LSIM. Juga ada lembaga organisasi yang menghandle masalah pers dan lain sebagainya, kejurnalistikan, itu kita juga ada LPM. Jadi kayak setiap minat teman-teman untuk bisa berkembang di organisasi dengan tipe-tipe yang berbeda itu juga insya Allah juga lengkap di FKUB. Jadi buat teman-teman yang memang prioritasnya bukan hanya akademik tapi juga pengen explore lebih dalam tentang diri teman-teman di dunia organisasi, FKUB menurutku aku sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk mencoba masuk kayak gitu. Jadi ada banyak banget pilihan untuk organisasi kedokteran di FKUB. Lanjut. Oke, ini sekarang tentang koasnya ya. Jadi ada pertanyaan, rumah sakit jejaring untuk FKUB ada di mana aja?
apakah lokasinya bisa jauh dari FKUB? Oke, mungkin aku di sini mencoba sedikit menjawab ya. Karena memang sekarang aku ada di semester 6 menuju ke semester 7. Jadinya memang masih belum masuk ke dunia koas ya. Jadi bisa dibilang masih belum mengerti terlalu dalam tentang ketentuan dan update-nya juga tentang rumah sakit jejaring ini. Tapi yang pasti karena FKUB ini ada di Malang, jadi untuk rumah sakit jejaring utama itu kita ada di rumah sakit Saiful Anwar Malang, di Kota Malang. Jadi nanti kita setelah 7 semester kita menjalani kuliah di preklinik, lalu kita akan lanjut sebagai koas di kliniknya, yaitu di RSSA Kota Malang. Nah, tapi bukan hanya di RSSA Kota Malang, kita juga ada rumah sakit jejaring lainnya yang berada di luar kota. Biasanya ada di beberapa stase tertentu. Di stase Mayor nanti kita juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa eksplor di rumah sakit yang berada di luar Kota Malang. Nah, beberapa contoh aja ya ini. Jadi ada rumah sakit yang ada di Tulungagung, rumah sakit Iskak, kemudian ada di Bangil juga, ada di Wulingi Blitar, sama salah satunya lagi itu ada di rumah sakit Pusta yang ada di Kota Kediri. Jadi ada beberapa kesempatan nanti teman-teman ketika memang masuk ke FKUB dan menjalani klinik di FKUB, nanti teman-teman selain juga untuk yang utamanya itu ada di RSSA Kota Malang, teman-teman juga bisa explore untuk di rumah sakit luar kota yang sudah tadi aku sebutkan. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya. Tapi untuk informasi koas dan lain sebagainya, mungkin teman-teman kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut bisa chat di kolom komentar, nanti aku coba gali informasi lebih lanjut juga mungkin ke kakak tingkat dan lain sebagainya, jadi informasinya juga lebih valid juga. Oke. Terus untuk tiap praktikum, apakah ada biaya tambahan? Nah, kalau selama ini aku di preklinik itu tidak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi untuk biaya yang dibayarkan selama di FKUB itu ya hanya biaya dari UKT atau semisal teman-teman mandiri dari uang pangkal dan per semester itu aja. Jadi hanya dibayarkan per semester aja. Jadi di tengah-tengah teman-teman kuliah dan lain sebagainya itu tidak ada biaya tambahan. Kecuali, ini di garis bawah ya, kecuali memang teman-teman membutuhkan istilahnya apa ya? Bahan-bahan bantuan semisal buku penunjang, semisal mungkin fotokopi modul dari sebagainya ya, tapi itu kan hanya pengeluaran yang kecil-kecil aja. Jadi setiap praktikum mungkin teman-teman harus membeli modul, bukan harus. Kalau modul mungkin harus ya, karena itu akan menjadi yang akan menjadi penilaian selama praktikum. Tapi untuk buku penunjang semisal yang pasti teman-teman sering dengar adalah Sobota, buku anatomi, buku fisiologi, mungkin buku histologi tentang jaringan-jaringan, itu teman-teman hanya penunjang aja. Jadi semisal teman-teman pengen beli ya nggak apa-apa, itu sangat menunjang kegiatan belajar teman-teman sama di FKUB. Tapi semisal nggak pengen beli juga nggak apa-apa, karena memang sekarang untuk beli e-booknya aja itu juga udah tersedia banyak di internet. Jadi teman-teman bisa mungkin kalau misalnya e-book kan lebih hemat karena tidak ada buku fisiknya, juga ilmunya kan juga sama-sama didapat di dalamnya kan. Jadi mungkin bisa menjadi opsi yang lebih hemat untuk teman-teman bisa belajar tanpa mengeluarkan uang yang begitu banyak. Oke. Aku sekalian baca ya. Ini ada pertanyaan satu. Oke, mungkin itu aja untuk informasi basic ya yang ada di FKUB. Sebenarnya ada banyak banget ya yang bisa diceritakan, tapi nanti karena ini waktunya juga terbatas, buat teman-teman yang semisal pengen informasi lebih lanjut bisa aja langsung ke DM di @ardiiza Instagramku. Nanti bisa semoga aku bisa menjawab juga untuk pertanyaan teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang aku juga mau cerita beberapa pengalamanku selama berarti semester 6 ke semester 7, 3 tahun ya. 3 tahun selama di FKUB. Backgroundku aku SMA dari Jember. Dan aku merantau ya, nggak merantau jauh-jauh banget, sama Jawa Timur. Jadi aku juga sebenarnya pendatang baru di Kota Malang selama 3 tahun untuk sampai sekarang. Oke, yang pertama, kenapa aku milih Fakultas Kedokteran? Jadi backgroundnya juga, aku dari SD, ya bisa dibilang dari SD, itu aku sudah suka banget sama mata pelajaran biologi. Jadi memang nggak tahu kenapa aku juga setiap kali belajar biologi ngerasa enjoy aja. Jadi kayak untuk pelajaran-pelajaran lainnya aku sebenarnya bisa, cuma kurang untuk antusiasnya, tidak seantusias untuk belajar biologi. Jadi kayak sudah dari awal aku memang pengen jadi dokter di kedokteran. Nah sebenarnya kalau di selain kedokteran aku juga pengen di manajemen bisnis sebenarnya, tapi alhamdulillah karena keterima di kedokteran akhirnya aku memilih di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi memang ya cita-cita dari kecil dan juga hobi sih, dari kesenangan mata pelajaran. Jadi buat teman-teman yang kalau semisal suka biologi bisa dicoba untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, karena itu
sangat sesuai dengan minat teman-teman, kita bakalan full belajar biologi tanpa fisika, tanpa, kalau kimia pasti ada. Kalau fisika ada sih sebenarnya, kalau semisal perhitungan-perhitungan di orto kali ya, kalau misalnya fisika itu ada. Tapi itu yang ilmu yang sangat dalam. Kalau misalnya untuk dokter umum, insya Allah tidak terlalu dalam. Oke, lanjut. Apakah pernah merasakan kesulitan beradaptasi saat masuk di FKUB? Yang pasti, ya kayak mahasiswa umumnya ya kali ya. Untuk pertama kali masuk, kan aku dari Jember masuk ke Kota Malang di FKUB. Teman-temanku dari Jember itu cuma satu. Jadi dari temanku SMA yang masuk ke FKUB itu total ada 2. Jadi aku sama satu temanku. Jadi ya hitungannya aku waktu awal-awal masuk FKUB itu memang harus beradaptasi banyak, karena memang teman-temannya berbagai macam jenisnya ya. Tapi tenang aja teman-teman, ketika nanti masuk FKUB nanti kan pastinya bakalan ada kegiatan ospek untuk perkenalan kehidupan kampusnya. Nah dari situ tuh sepengalamanku di mengikuti acara itu sudah bisa mewakili biar teman-teman bisa memudahkan beradaptasi selama akan belajar di FKUB. Jadi buat teman-teman nanti jangan khawatir juga untuk masalah teman, untuk masalah adaptasi dari kehidupan belajar di SMA lanjut ke kuliah. Itu nanti teman-teman akan dipersiapkan oleh kakak-kakak panitia yang ada di FKUB yang siap membantu untuk teman-teman siap untuk belajar di FKUB. Jadi menurutku it's not a big problem ya, selama kita memang ada usaha untuk bisa beradaptasi jauh lebih cepat. Oke, lanjut. Apakah yang dilakukan jika tidak mood belajar? Jawabannya mungkin simpel ya, kalau aku ya. Kalau nggak mood belajar ya nggak belajar. Mungkin ini bukan contoh, tapi di prinsipku kalau misal memang bukan mood belajar, berarti ya memang waktuku pengennya untuk mengerjakan hal yang lain. Mungkin bisa hal yang produktif lain, karena di sini aku juga cukup aktif di salah satu organisasi di FKUB, yaitu di AMSA, Asian Medical Students Association. Jadi ketika memang aku lagi nggak mood belajar, aku bisa spend waktuku untuk bisa lebih aktif di organisasi, misal mempersiapkan suatu program kerja atau enggak yang lain sebagainya. Jadi selain ya, kegiatan belajar yang pasti menjadi kegiatan utama di perkuliahan di FKUB, juga aku juga spend waktuku untuk bisa aktif di organisasi, karena ilmu selama di perkuliahan itu bukan hanya di pelajaran doang yang selama ini aku dapatkan, tapi banyak banget yang aku dapatkan dari dunia organisasi seperti itu. Jadi yang mungkin kalau misalnya nggak mood belajar, gak usah dipaksain, karena kalau dipaksain nggak bakalan masuk juga. Jadi dicoba aja aktivitas lain yang mungkin juga lebih produktif. Kalau misalnya nggak pengen produktif ya it's okay, take your time, istirahat dulu, mungkin nanti mood belajarnya akan naik. Oke, lanjut. Mata kuliah apa yang dirasa sulit? Kalau sulit sebenarnya hampir semua ya. Maksudnya bukan sulit, bukan berarti itu tidak bisa kita hadapi. Bisa, asalkan memang kita benar-benar niat untuk belajar dan untuk memahami. Karena memang untuk dunia kedokteran itu semua cukup kompleks, dan teman-teman memang benar-benar harus paham ya. Karena yang kita hadapi nantinya di dunia real life-nya itu adalah pasien, yaitu seorang manusia yang benar-benar harus kita tangani dengan profesional. Jadi untuk belajarnya sendiri itu memang harus ada usaha. Tapi yang paling sulit menurutku itu ada anatomi, karena itu banyak banget yang harus dilihat, dan perbedaannya tuh dikit antar anatomi yang ada di tubuh manusia. Dan kemudian mungkin buat teman-teman nanti di tahun pertama ketika teman-teman ada di FKUB, teman-teman akan mendapatkan pelajaran yaitu Basic Medical Science, kalau nggak salah BMS singkatannya. Jadi itu nanti teman-teman akan belajar selama 1 tahun mengenai basicnya dulu, yaitu mungkin tentang apa ya, kalau BMS itu tentang farmako, tentang imun, tentang basic sainsnya kayak reaksi kimia dan lain sebagainya. Nanti teman-teman dari situ bisa digunakan untuk belajar di step-step selanjutnya. Misal nanti ada di blok kardio, blok muskulo dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa menerapkan apa yang diajarkan di tahun pertama di basic itu, nanti bisa gunakan itu selama di tahun-tahun berikutnya. Jadi sistem belajarnya seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana tugas di sana? Apakah bikin susah cari waktu belajar? Oke, mungkin ini aku juga sedikit menjawab dari ada pertanyaan dari teman-teman ya. Tadi mohon maaf banget kalau misalnya aku nggak bisa menjawab semuanya, karena agak susah ya untuk melihat semua pertanyaannya sambil sharing-sharing. Tapi semoga aku bisa menjawab semuanya. Oke, ada pertanyaan juga tips cara belajar efektif. Jadi intinya kegiatan belajar selama di FKUB ya. Oke, aku mungkin ceritakan sebelum masa pandemi ini untuk offline-nya sendiri. Kalau di FKUB itu kita mulai belajar kira-kira dimulai dari jam 8 pagi sampai paling sore itu sekitar jam 4.
Jadi mungkin untuk tahun-tahun pertama nih teman-teman emang lebih padat karena teman-teman akan banyak banget belajar mengenai basic medical science-nya tadi. Jadi mungkin teman-teman bakalan belajar cukup lama dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu memang full, jadi ada jam istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Memang cukup full sih. Waktu masa-masa adaptasi itu memang cukup memberatkan, tapi lama-lama teman-teman aku yakin bakalan beradaptasi dengan cepat. Karena ya banyak temannya juga kan yang saling support. Kemudian kalau untuk tahun-tahun berikutnya bisa sedikit berkurang, itu menjadi sampai jam 3 lah rata-rata kita sudah selesai untuk kegiatan belajar di perkuliahannya. Jadi dan untuk tugas-tugasnya sendiri sebenarnya kalau di FKUB, kalau aku bandingin mungkin dengan teman-temanku yang di luar FK, itu nggak cukup terlalu banyak ya jika dibandingkan, karena kita untuk tugas-tugas sebenarnya hanya mungkin 2-4 kali lah dalam satu semester itu. 2-4 kali dalam satu semester itu tugas-tugas kelompok, bikin makalah, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak banyak tugas. Kalaupun ada tugas itu biasanya kita juga ada sistem yang namanya itu PBL, Problem Based Learning. Jadi kita setiap minggunya kita bakalan dikasih case, real kasus dari pasien, dan di sini kita akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan kita akan diskusi mengenai case itu, mengenai kasus itu, gimana caranya kita mengenali gejala-gejalanya, kita bisa menentukan diagnosis pasien, kemudian kita bisa menentukan pengobatan yang tepat. Nah, itu kita diskusi di situ. Nah, mungkin itulah tugas yang setiap minggu yang mungkin akan rutin kita kerjakan selama satu semester. Dan itu ditulis tangan di suatu modul kayak gitu. Jadi hanya tugasnya sebenarnya itu aja, nggak terlalu banyak, tapi kita banyak spend waktunya yaitu memahami pelajarannya, karena memang itu cukup berat. Dalam satu semester kita ujian di akhir semester. Oh iya, untuk di FKUB sistemnya kita bukan blok yang setiap topik kita akan dilanjutkan dengan ujian. Jadi misal kita belajar kardio, kita langsung ujian kardio, belajar neuro, kita langsung ujian neuro. Itu nggak kayak gitu. Jadi kita sistemnya bisa dibilang semesteran sih. Jadi dalam satu semester teman-teman bakalan mempelajari beberapa topik. Semisal dalam satu semester teman-teman dalam satu semester belajar kardio dulu, kemudian neuro, kemudian imun, itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian nanti di akhir semester teman-teman bakalan ikut ujian akhir semester kayak gitu untuk ketiga topik itu. Jadi kita nggak pakai sistem blok di mana kita belajar satu blok khusus kemudian ujian satu blok khusus, jadi nggak seperti itu. Oke, lanjut. Itu mungkin sedikit gambaran mengenai perkuliahan. Oh iya, ini pertanyaannya kalau di masa pandemi seperti apa. Nah, kalau untuk masa pandemi ini kita kemarin di FKUB sudah menjalani berarti sekitar setengah semester ya untuk kegiatan belajar online-nya. Jadi untuk kegiatan online memang tidak bisa semaksimal ketika offline yang sebelumnya. Kalau online itu kita pakai ya media Google Meet biasa, kita kuliah, pemberian materi, dan alhamdulillah dari situ kita juga masih punya kesempatan yang cukup bagus untuk bisa bertanya-tanya kepada dosen, kepada dokternya mengenai materi yang ditanyakan, jadi masih aman. Tapi memang untuk kegiatan praktikum dan lain sebagainya itu kita sedikit agak kesusahan karena memang dilakukan secara streaming, itu tidak bisa mendapatkan real experience yang seenak ketika kita memang benar-benar melihat objeknya secara langsung ketika praktikum offline di kampus secara langsung. Jadi kayak gitu. Jadi ya nanti semoga kedepannya kita juga mungkin kurang lebih juga sama sistemnya, tapi mungkin pasti bakalan ada improvisasi dari pihak akademik dari FKUB supaya nanti kita dari mahasiswa tidak terlalu banyak dirugikan untuk kegiatan belajar mengajar karena pandemi ini. Oke, lanjut. Pertanyaan apa ya? Oke, apa aja suka duka kuliah di FKUB? Kalau suka duka kuliah di FKUB, sukanya karena apa ya? Kalau sukanya ya, sukanya karena kalau aku pribadi aku suka banget di FKUB karena ini adalah bidang yang aku pengen dari kecil. Jadi memang karena aku enjoy untuk belajar biologi, yang mana itu menjadi basic dari kegiatan di Fakultas Kedokteran. Jadinya ya aku enjoy aja, dan banyak banget teman-teman yang support buat saling ngedukung, baik itu di kegiatan akademik, organisasi, maupun kehidupan personal. Jadi kayak itu menjadi support system yang baik buat kita di mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, kalau dukanya yang pasti mungkin kita cukup bisa bilang terasingkan. Bukan terasingkan deh, maksudnya kita kayak punya dunia sendiri. Karena apa? Karena memang kegiatan belajar yang begitu, beban belajar itu banyak banget. Walaupun memang tugasnya nggak banyak, tapi beban belajar itu banyak banget. Dan kita memang disarankan sebenarnya untuk belajar rutin, kayak mencicil bahan ujian dalam beberapa minggu, bahkan sebulan sebelum ujian, karena itu bahannya banyak banget. Jadinya memang kita untuk waktu bermainnya aku bisa bilang memang harus direlakan ya untuk kegiatan belajar supaya nanti untuk materi-materinya kita tidak tinggal.
kayak gitu. Oke. Terus juga untuk sistem IPK ya, ini ada yang nanya juga, sepenting apa sih IPK di kedokteran? Oke, sebenarnya ini pandanganku juga, mungkin juga nanti ada informasi yang belum bisa aku bagikan ke teman-teman karena memang aku juga masih di preklinik kan, aku masih belum bisa menentukan seberapa pentingkah IPK di dunia kedokteran nantinya ketika sudah lulus dan menjadi dokter sebenarnya. Tapi sejauh ini yang informasi yang aku berikan, IPK itu juga bisa menjadi salah satu indikator ketika teman-teman nanti ketika lulus menjadi dokter kemudian akan mendaftar program spesialis lanjutan, itu yang pasti teman-teman juga akan dinilai berdasarkan IPK teman-teman. Dan kalau IPK sendiri di kedokteran itu juga ada dua tipe, dua jenis maksudnya. Yang pertama yang pasti IPK preklinik, yaitu ketika teman-teman perkuliahan di kampus, kemudian yang pasti karena kita kedokteran kita bakalan lanjut studinya ke studi klinik, dimana kita akan menjadi koas di rumah sakit. Nah itu nanti juga ada IPK yang terpisah. Nah mungkin dari dua ini nanti IPK itu bisa untuk kita gunakan semisal untuk mendaftar program spesialis. Jadi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar ya. Oke, atau aku baca dari komentar dulu aja ya. Oh iya, ini ada yang nanya, kakak masuk jalur SNMPTN atau SBMPTN? Oke, kalau dari aku sendiri, aku masuk lewat jalur SBMPTN. Maaf, aku masuk lewat jalur mandiri, maksudku, tes. Nah, kalau misalnya SNM ku, aku dari SMA, alhamdulillah lolos untuk kuota yang daftar SNMPTN. Aku juga daftar di FKUB, ditolak. Kemudian aku lanjut ke SBMPTN, belajar ya sangat-sangat keras sekali ya. Kita tahu lah kedokteran itu sangat-sangat susah untuk kita masuk, ditolak juga. Dan alhamdulillahnya dengan usaha yang begitu panjang dan stres yang begitu panjang juga, alhamdulillah aku bisa keterima di FKUB jalur mandiri. Kak, untuk nilai rata-rata SNMPTN-nya berapa? Oke, kalau untuk nilai rata-rata aku juga udah lupa ya dulu itu berapa. Mungkin aku juga kurang bisa menjawab untuk yang pertanyaan ini. Jadi mohon maaf ya, nanti untuk nilai rata-rata SNMPTN itu aku juga kurang tahu informasi lebih detailnya. Oke, Kak, kalau remedi di FK itu gimana? Oke, ini juga sebenarnya aku harus ceritakan juga ya, karena ini juga penting. Jadi untuk di FKUB sendiri, untuk sistem remedinya itu akan diadakan dalam 1 tahun tuh sekali aja. Jadi gini sistemnya, ada periode yang dinamakan semester antara. Nah jadi ketika teman-teman itu sudah menjalankan semisal dalam 1 semester teman-teman menjalankan kuliah, kemudian ikut ujian. Nah setelah ujian itu kan teman-teman keluar nih nilainya. Nah nanti semisal ada teman-teman yang merasa nilainya itu kurang, nah teman-teman bisa perbaikin di semester antara ini yang diadakan setiap setahun sekali. Jadi kenapa diadakannya setahun sekali? Mungkin berbeda dengan sistem yang ada di SMA ya. Kalau di SMA kan kita ujian jelek, mungkin kita akan mengatur schedule dengan gurunya. Oke, remedi ya. Jadi nilai yang hasil remedial itu dinilai per mata pelajaran, per ujian mata pelajaran. Tapi kalau misalnya di FKUB itu remedinya dalam 1 tahun itu hanya sekali, dengan harapan memang outputnya diinginkan mahasiswa itu dalam kegiatan belajar mengajarnya itu selalu serius dan memberikan yang terbaik untuk setiap ujian yang ada. Jadi kita tidak mengandalkan nilai remedi, oleh karena itu dari pihak akademik mereka mengadakan remedinya hanya setahun sekali, dan itu nanti dan juga itu mengeluarkan biaya untuk setiap mata kuliah yang teman-teman ajukan untuk kegiatan remedi. Jadi dengan sangat diusahakan kita itu mahasiswa FKUB itu belajar benar-benar sebelum ujian, supaya nanti kita nggak perlu ngambil semester antara yang mana memang perlu untuk mengeluarkan biaya lagi untuk kegiatan remedialnya. Walaupun memang biayanya sebenarnya ya cukup mahal, tapi ya nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi diusahakan banget kita untuk setiap ujiannya itu selalu melakukan yang terbaik, istilahnya seperti itu. Oke, mungkin ini ada beberapa teman-teman yang masih tanya ya untuk biaya perkuliahan. Jadi aku tekan sekali lagi, untuk biaya perkuliahan itu sebenarnya cukup kompleks. Jadi aku kurang bisa untuk menyampaikan informasi secara detail dan spesifik kalau misal aku bicara sekarang. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu tentang detail berapa yang harus teman-teman bayarkan ketika masuk di FKUB, teman-teman silakan masuk ke website pendaftaran mahasiswa baru di di Universitas Brawijaya khususnya. Itu ada di selma.ub.ac.id. Oke, di selma.ub.ac.id. Nanti di situ teman-teman langsung aja cari informasi mengenai biaya kuliah di Fakultas Kedokteran. Nanti biasanya ada listnya tuh dari semua fakultas,
baik itu SNM, SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Jadi teman-teman bisa langsung aja lihat di situ, itu detailnya ada banyak banget dan dibagi per kelas-kelas sesuai dengan data yang akan teman-teman berikan kepada pihak akademik dan teman-teman akan tergolong kemana. Jadi di situ akan terbahas lebih detail lah gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan di sini ya. Kak, pernah nggak cinlok sama seangkatan? Oke, sefakultas FK. Oke, ini bilang cinlok pernah pasti. Sebagai manusia normal pernah. Memang kita hidupnya kalau di FK ya, mostly sama anak FK sih. Jadi ya mostly kita ada di lingkungan itu aja sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan jodoh di fakultas lain. Berdoa aja bisa. Oke, lanjut ya. Ini kemudian organisasi di FK penting nggak, Kak? Oke, terima kasih. Siapa ini tadi yang nanya? Cindy. Oke. Untuk kehidupan organisasi di FK penting atau enggak? Sejauh ini aku bisa bilang itu cukup penting karena gini, mungkin buat teman-teman yang masih di bangku SMA ya, sedikit gambaran kalau misal di kuliah, teman-teman itu nggak hanya fokusnya di akademik. Mungkin dulu aku ketika SMA masuk ke kuliah, memang mindsetku kayak oke, aku akan masuk FK, nanti di dunia FK aku bakalan belajar, ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Istilahnya bener-bener academic minded banget lah. Tapi ternyata setelah masuk kuliah, nanti teman-teman akan merasakan sendiri di mana sistem yang ada di kuliah itu bener-bener juga mengarahkan teman-teman aktif di organisasi. Jadi organisasi itu teman-teman bisa mendapatkan yang pasti pertama rumah baru. Di sana teman-teman bisa memilih organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman, dan teman-teman bisa punya bisa dibilang lingkungan suportif teman-teman selama dunia kuliah di sana, karena kalian punya interest yang sama kan. Nah, itu support sistemnya bisa kebentuk di sana. Yang kedua, pengalaman non akademik, misal tentang public speaking, tentang kepercayaan diri, tentang apalagi ya, banyak banget lah kalau soft skill di luar akademik yang teman-teman itu bisa explore banget di dunia organisasi. Jadi sebenarnya organisasi itu cukup penting, tapi ya tidak mengesampingkan dunia akademik juga kayak gitu. Oke. Kak Iza sejauh ini ngerasa susah nggak kalau nemuin cara belajar yang pas buat ujian? Oke, cara belajar ya sekarang. Kalau cara belajar sebenarnya setiap orang itu pasti akan berbeda-beda untuk cara belajarnya. Jadi bakalan ada yang belajar sendiri-sendiri, ada juga yang lebih cenderung suka belajar kelompok. Misal menjelang ujian, mereka mayoritas juga teman-temanku tuh bakalan ngumpul di rumah teman, di mana-mana, jadi nyebar bentuk kelompok-kelompok gitu. Mereka belajar bareng buat mempersiapkan ujian. Tapi juga ada beberapa tipe yang memang butuh untuk waktu sendiri untuk belajar. Nah, kebetulan aku adalah cukup bisa dibilang mayoritas tipe yang lebih enjoy untuk belajar sendirian. Bukan ansos ya, tapi memang kalau belajar sendirian itu aku bisa dapat fokus jauh lebih banyak dan bisa menyerap lebih banyak pemahaman dari sana. Tapi juga aku selingin juga untuk belajar kelompok, karena di belajar kelompok itu kita bisa berbagi ilmu, karena memang dunia kedokteran itu kan kayak selalu update gitu ya ilmunya, nggak hanya ilmu yang kayak matematika 1 tambah 1 pasti 2. Dan di FK itu ilmunya selalu update, jadi kayak semisal kalau belajar kelompok, keuntungannya adalah kalian bisa bertukar ilmu, bertukar sudut pandang. Jadi kayak ada banyak kemungkinan jawaban yang benar yang bisa teman-teman dapatkan selama belajar kelompok itu. Jadi mungkin nanti selama perkuliahan teman-teman bakalan pasti tahu deh belajar yang efektif buat teman-teman itu seperti apa. Sendiri di rumah kah? Kayak mungkin sekarang aku di sini di kamar sendirian, atau mungkin kumpul sama teman-teman, atau mungkin dua-duanya. Jadi belajar sendiri dulu di rumah, punya bekal ilmu yang lumayan, baru bisa ikut diskusi bareng teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakalan explore lagi, pasti teman-teman bisa tahu tuh tipe belajar teman-teman selama di FK. Oke, sebentar ya, ini aku baca pertanyaan lagi. Kak, kuliah kedokteran sulit banget nggak sih, dan apa motivasi kakak buat terus bertahan di FK? Oke, untuk kuliah di kedokteran itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Buat mungkin aku dulu juga waktu SMA juga pertanyaannya kan kayak FK itu susah banget nggak sih, masuknya aja susah, apalagi kuliahnya kan. Mungkin buat teman-teman juga sering banget ngeliat ya di post-post Instagram dan lain sebagainya, kayak mahasiswa FK terus di sebelahnya bukunya tebel-tebel. Itu aku bilang memang ini mungkin sedikit gambaran, ini adalah mayoritas, walaupun ini atas novel, ini yang bawah ini bukunya tebel-tebel, itu adalah buku kedokteran. Dan kita nggak harus menamatkan semuanya, jadi memang kita tetap mengikuti materi yang disampaikan oleh dosennya setiap kali kuliah di setiap semesternya. Nah, tapi untuk
beban belajarnya itu memang cukup berat, bisa dibilang cukup berat. Tapi gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan motivasi untuk bisa bertahan di FK, itu adalah menurutku salah satu kunci yang bisa membuat teman-teman survive selama di FK. Jadi, dan juga temuilah support system kalian selama dunia perkuliahan. Ini sebenarnya nggak terbatas hanya di FK ya. Temukanlah support system kalian, carilah teman-teman yang memang bisa support kalian secara mental dan secara psikis dan yang lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa enjoy selama dunia perkuliahan. Jadi mungkin itu sih, jadi temukan dulu motivasinya. Dan kalau motivasiku sendiri mungkin tadi sudah terjawab ya, karena memang aku basicnya suka banget sama biologi dari SD, SMP, lanjut SMA. Jadi aku memang prioritas untuk masuk FK. Jadi ya selama ini aku membayangkan aku bakalan enjoy banget semisal kuliahku aku benar-benar belajar biologi, mata pelajaran yang aku suka. Ya mungkin itu adalah motivasi utama. Dan motivasi lainnya ya yang pasti aku juga pengen bisa memberikan peran yang bermanfaat bagi masyarakat. Terutama kan mungkin buat teman-teman tahu sekarang kondisi pandemi COVID, dan untuk peran dokter itu sangat-sangat berperan penting banget di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Dan mungkin motivasiku juga bagaimana caranya aku bisa menjadi dokter yang benar-benar berkualitas dan bisa berguna terutama di keadaan yang sedarurat seperti ini di masa depan. Amin. Dan buat teman-teman aku juga doakan buat yang berjuang untuk masuk di FK semoga dipermudah biar bisa masuk FK dan menjadi calon dokter selanjutnya. Seperti itu. Oke, aku lanjut cari pertanyaan lagi ya. Oke, Kak, pernah ngalamin stres gak pas awal-awal semester 1? Semester 1 bisa dibilang iya. Karena semester 1 itu kita bebannya itu nggak cuma belajar. Tadi kan aku udah cerita ya, kalau beban belajar di semester awal itu cukup berat. Karena teman-teman harus mempelajari basicnya dari medical science ini, yang nanti akan teman-teman gunakan selama perkuliahan di semester-semester berikutnya. Jadi itu bebannya cukup berat. Tadi aku juga udah bilang, kuliahnya juga cukup lebih panjang dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian ditambah lagi beban mata kuliahnya yang cukup berat. Ditambah lagi teman-teman juga harus menjalankan ospek untuk perkenalan kehidupan kampusnya. Itu selama 1 semester kalau untuk di FKUB. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ya pas misal mungkin berbeda dengan dengan universitas lain yang biasanya untuk perkenalan kampusnya itu hanya beberapa minggu aja, tapi kalau di FKUB itu dilaksanakan selama 1 semester. Nah, tapi bukan 1 semester full, tapi ada interval lah. Jadi di selang-selang waktu kuliah, teman-teman bakalan mengikuti kegiatan perkenalan kehidupan kampus itu. Jadi itu sih, mungkin kalau stres iya, tapi nanti makin lama teman-teman bakalan bisa menemukan support system teman-teman, gimana gimana kalian bisa menemukan teman-teman yang bisa support, kemudian menemukan metode belajar, kemudian menemukan metode untuk bisa have fun juga di tengah-tengah kesibukan kalian. Misalnya itu hangout atau enggak ya cuma rebahan di kos aja itu sebenarnya udah bisa stress relief juga sih. Jadi stres nggak apa-apa, ya dinikmatin aja, itulah jalan hidup. Dan itu juga menjadi apa ya, kayak momen untuk kalian bisa tumbuh lebih dewasa lagi. Mungkin itu sih kalau aku bilang. Lanjut ya, benar. Oke, jam kuliahnya padat banget nggak, Kak? Aku bisa bilang cukup padat. Jadi, tadi udah bilang ya jam 8 sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Jadi ya cukup untuk membuat capek di akhir kegiatan kampus. Walaupun memang istirahatnya ada 1 jam di jam 12 sampai jam 1. Dan itu laksanakannya ya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan biasanya nanti di weekend kalau teman-teman aktif di organisasi itu teman-teman bisa eksplor lebih lanjut kegiatannya di program kerja masing-masing lembaga, di organisasi maksudnya. Oke, kita lanjut beberapa pertanyaan ya. Ini sebenarnya di sebelum live ini kita juga mengumpulkan beberapa pertanyaan. Kita langsung lanjut yang sudah terkumpul aja ya. Oke, sebentar. Tadi cara belajar udah. Oke. Kemudian kalau sibuk tidurnya jam berapa? Oke, kalau sibuk sudah sibuk nggak sibuk ya. Nanti kalau teman-teman di dunia perkuliahan mungkin akan terbiasa untuk tidur malam. Biasanya sih kalau misalnya aku semenjak kuliah ini paling awal tidur itu bahkan jam 11 sebenarnya. Tapi bener-bener nggak begadang ya. Jadi ya santai-santai aja. Tapi kalau misalnya bener-bener ada tugas yang deadline-nya besok, atau mungkin teman-teman menunda-nunda dan tugasnya yaitu besok dikumpulkan, mungkin bisa sampai jam 1 sih aku maksimal. Kalau jam 2 tuh agak jarang. Kecuali kalau misalnya bener-bener ujian yang itu bahannya banyak banget, itu bahkan bisa aku spend tidurnya itu di waktu sore 1 jam 2 jam, nanti malamnya lanjut besok paginya itu nggak tidur sama sekali. Itu pernah dan sering lah untuk 1 semesternya, mungkin di akhir semester ya, di masa-masa ujian.
Jadi kayak gitu. Mungkin itu kedengarannya kayak ekstrim, tapi buat teman-teman nanti insya Allah bisa survive lah. Makanya nanti sebenarnya kalau dari arahan yang benar itu teman-teman bisa mencicil belajarnya dari kuliah, bisa review saat pulangnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin ya pasti ada beberapa saat kita memang rasanya capek, juga ada prioritas-prioritas lain kayak organisasi, urusan keluarga, personal dan lain sebagainya. Jadinya memang tidak menyempatkan untuk bisa review pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ya memang resikonya adalah kita harus ngebut belajarnya di menjelang detik-detik menjelang ujian kayak gitu. Ya, ini aku mahasiswa UB, jadi aku dari FKUB 2017. Oke, kuliah dokter kira-kira berapa tahun sampai jadi spesialis ya Kak? Untuk kuliahnya kedokteran, jadi ini karena aku mahasiswa kedokteran umum, jadi untuk yang S1-nya, jadi untuk kuliah dari awal sampai menjadi dokter ya, ini dokter umum dulu, itu habisnya berarti kurang lebih berapa ya? Sebentar, 3, bisa dibilang 6 tahun sampai 7 tahun. Jadi selama 7 semester teman-teman akan menjalankan perkuliahan preklinik, kemudian lanjut selama 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah, itu nanti teman-teman bakalan lanjut ke koas, yaitu untuk studi klinik. Nanti teman-teman bakalan ikut ujian standar nasional yang namanya UKMPPD, itu baru teman-teman bisa mendapatkan gelar sebagai dokter. Nanti lanjutannya setelah teman-teman selesai menjadi dokter, teman-teman juga akan lanjut untuk istilahnya pengabdian, yaitu di internship. Waktu internship itu kurang lebih 1 tahun. Walaupun memang waktu di internship itu teman-teman sudah bergelar sebagai dokter umum gitu ya. Ini untuk spesialisnya itu adalah pilihan dari teman-teman untuk bisa melanjutkan studi selanjutnya. Jadi dikembalikan lagi ke setiap mahasiswanya akan melanjutkan seperti apa. Juga ada sebenarnya nggak cuma spesialis ya, kalau di dokter kita juga ada S2 kayak magister biomedik, terus ada IKM juga. Jadi ada banyak untuk pilihannya. Jadi selain spesialis juga. Anak FK serius-serius semua nggak sih Kak? Enggak, tenang, santai. Anak FK memang mayoritas banyak yang pinter, asli banyak yang pintar memang. Karena memang masuknya susah ya. Dan memang studinya memang susah, jadi memang banyak yang pintar, itu wajar. Ya kita juga menginginkan calon-calon dokter juga adalah calon-calon yang berkualitas. Tapi kalau serius enggak, kita juga santai, masih banyak bercandanya juga kok. Dunia organisasi itu juga semuanya cair, bergabung jadi satu. Dan apalagi kalau di FKUB teman-teman nggak cuma di kedokteran umum ya, ini mungkin yang baru join. Aku juga cerita lagi kalau di FKUB itu kita hanya ada mahasiswa kedokteran umum aja, tapi juga ada dari 5 program studi yang tadi aku udah sebutin. Ada dokter umum, ada farmasi, ada keperawatan, ada bidan, sama ada gizi. Jadi itu melebur di jadi satu lingkungan ketika teman-teman nanti udah aktif di organisasi kayak gitu. Jadi santai. Oke, mungkin ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman yang sekarang? Oke, aku mungkin coba cari pertanyaan lainnya yang udah dikumpulkan. Oke, ini ada yang lumayan bagus. Menurutku, kelebihan pilih jurusan kedokteran dibandingin jurusan lain apa? Oke, sebenarnya kalau keuntungan itu dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Semisal teman-teman memang punya passion dan punya cita-cita dari awal pengen jadi dokter, itu adalah keuntungan karena teman-teman bakalan belajar hal-hal yang memang teman-teman minati, dan selama belajar itu teman-teman bakalan enjoy. Sementara memang tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa juga mahasiswa FK itu yang masuk karena mungkin arahan dari orang tua dan lain sebagainya, dengan background yang berbeda-beda ya pasti setiap orang, dan mungkin itu memang bisa dibilang akan sedikit berat karena memang tidak ada kurang apa ya, mungkin butuh motivasi yang jauh lebih besar untuk bisa belajar di FK. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita semua bisa benar-benar survive dari awal sampai akhir, kita berjuang bareng. Gimana cara teman-teman bisa menentukan, ya sekali lagi sih kalau dari aku yang paling penting di FK itu adalah support sistemnya, baik itu teman-teman, lingkungan belajar dan sebagainya. Jadi ya itulah yang paling penting sih kelebihannya kalau di kedokteran, kalau sesuai dengan bidang kalian. Kalau semisal fakultas lain, aku nggak bilang fakultas lain itu di bawahnya FK, enggak. Mungkin kalau untuk grading berbeda-beda, tapi nggak ada yang namanya FK itu jauh lebih unggul dari fakultas lain, itu nggak ada. Jadi selama teman-teman memang sudah passion di sana dan memang benar-benar pengen explore diri teman-teman di sana secara maksimal, itu pasti outputnya bakalan keren, apapun bidangnya. Dan mungkin aku juga cerita, aku dulu kan karena mandiri, aku ditolak SNM, ditolak SBM, masuk FK, jadinya aku sempat kepikiran aku juga pengen masuk di FEB, manajemen bisnis.
Dan alhamdulillah waktu itu aku juga keterima salah satu mandiri di manajemen bisnis di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan tapi karena aku masuk FK juga, jadi aku lebih milih ke FK. Jadi memang minatku itu ada dua, yang pertama biologi, yang kedua memang di perkuliahan bisnis kayak gitu. Jadi aku kembalikan lagi ke minat dan bakat teman-teman, memang panggilan hatinya itu kemana untuk di dunia perkuliahan kayak gitu. Oke, cari lagi ya pertanyaan. Ini sudah apa, ada lagi pertanyaan? Oke, aku lihat ini ya, yang di kolom cerita. Oke, di save ya live-nya. Oke, nanti aku mintakan untuk admin dari Medisin ya untuk bisa di save, dan mungkin buat teman-teman yang tadi ketinggalan untuk sesi sharing yang tadi, jadi teman-teman bisa gali lagi informasi lebih lanjut, bisa dilihat ulang. Tips belajar anatomi dan fisiologi secara efektif dong kak. Oke, kalau anatomi fisiologi, oke, itu pertanyaan keren sih, karena itu susah bagiku. Kalau anatomi, yang pasti adalah ketika kuliahnya, ketika praktikumnya benar-benar diperhatikan, benar-benar teman-teman fokus untuk kegiatan kuliah itu. Karena kalau misal review di rumah itu nggak akan bisa teman-teman mendapatkan bayangan yang benar-benar real di depan anatominya secara langsung. Jadi kalau misalnya udah ditunjukkan dosennya, dan biasanya yang diterangkan dosen dokternya itu nantinya yang akan dikeluarkan saat ujian. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Biasanya kalau untuk anatomi kita senjata utamanya adalah Sobota ya, mungkin udah terkenal buat teman-teman semuanya untuk anatomi Sobota itu. Jadinya biasanya kita bawa modul, bawa Sobota, bawa ballpoint. Jadi sambil dosennya mengajar, biasanya ada salah satu dari teman kita, kesepakatan ada yang rekam. Ini untuk anatomi ini ya, untuk anatomi yang selain kita menggunakan kadaver, tapi untuk menggunakan kadaver itu sendiri kita tidak diperbolehkan untuk melakukan dokumentasi apapun, karena kita menganggap kita menganggap bahwa kadaver itu adalah guru besar kita, jadi kita menghormati seluruh etik yang harus kita penuhi sama di sana. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dokumentasi, tapi untuk kegiatan semisal anatomi yang lainnya, semisal jaringan dan lain sebagainya, itu masih bisa kita lakukan dokumentasi dan kita review ulang selama di rumah seperti itu. Jadi nanti belajarnya disesuaikan juga ya sama ketentuan yang ada, sama kesepakatan dengan dosennya. Nanti kita bisa nyatet di tengah-tengah pelajaran, baru nanti bisa review di rumah. Jadi di rumah itu teman-teman sudah punya bayangan, bisa lihat di YouTube. Mungkin di YouTube itu sekarang media belajarnya untuk kedokteran tuh banyak banget tuh. Buat teman-teman mungkin kalau penasaran belajarnya kayak apa, bisa langsung aja cari di YouTube, itu pasti banyak kok. Oke, ini kurang berapa menit ya? Di sini nggak ada indikatornya kah? Oke, mungkin kayaknya udah beberapa menit lagi ya menuju akhir sesi live. Mohon maaf banget ya kalau misal aku masih belum bisa menjawab banyak pertanyaan sebenarnya dari teman-teman. Tapi mungkin gini aja, pesan terakhir ya sebelum ini keputus, karena di sini juga nggak ada indikator berapa menit lagi. Kalau persiapan menuju FK, teman-teman intinya belajar segiat mungkin, serajin mungkin, dan setulus hati mungkin. Karena jika memang teman-teman gak ada niatan bener-bener pengen belajar, itu bakalan susah banget masuknya. Dan dulu karena aku ditolak SNM-SBM, aku sempat stres karena kayaknya harapanku buat masuk FK itu pupus. Itu aku pernah di posisi seperti itu, dimana stres, tapi itu jujur bukan posisi yang menguntungkan. Jadi gimana caranya teman-teman, kalau misalnya teman-teman stres dalam mempersiapkan belajar, break dulu is okay. Jadi teman-teman break aja dulu, take your time, mungkin hangout bareng teman-teman, ya ngobrol-ngobrol, senang-senang dulu. Baru nanti ketika teman-teman sudah bagus moodnya, stresnya sudah berkurang, coba lagi belajar. Pelan-pelan aja, kita diulang, belajar, try out, kita evaluasi diri kira-kira kurangnya apa, kayak gitu sih. Jadinya jangan sampai teman-teman menyerah kalau misal teman-teman memang berniat untuk masuk fakultas kedokteran. Nah nantinya, ini kan kalau nggak salah, ini aku juga kurang tahu ya timeline-nya sekarang, kalau nggak salah nanti tinggal pengumuman mandiri ya, kalau nggak salah. Pokoknya apapun hasilnya nanti, buat teman-teman jangan pernah sedih, jangan pernah putus asa, karena jalan satu-satunya bukan hanya di FK. Dan kalaupun memang teman-teman memang ingin di FK, teman-teman mungkin bisa untuk mengulang di tahun depannya. Karena memang nggak harus kok kalian mendapatkan gengsi kayak ketika lulus SMA itu harus langsung masuk ke perguruan tinggi. Jangan sampai kemakan gengsi itu. Semua punya timeline waktu masing-masing, setiap orang kesuksesan itu punya jalannya masing-masing. Jadi jangan sampai ada dari kalian yang merasa jadi kurang percaya diri dengan kemampuan teman-teman, jadi merasa rendah diri. Terus semangat aja, yang pasti rezeki setiap orang tuh sudah ada yang ngatur, dan jalan sukses setiap orang tuh sudah dibuat.
dan gimana caranya teman-teman bisa menemukannya, itu dengan berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Oke, mungkin itu ya kalau untuk pesannya. Nanti selama di FK juga teman-teman bakalan enjoy. Misal teman-teman punya motivasi yang cukup kuat dan alasan gimana kenapa teman-teman bisa memilih fakultas kedokteran. Dan untuk kegiatannya nanti juga teman-teman bakalan, aku yakin nanti teman-teman juga bisa untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan perkuliahan di FK selama misal di awal-awal tuh ada kegiatan ospek ya. Sebenarnya ini ada waktu nggak ya? Aku juga takut keputus tengah jalan, jadi aku coba jawab aja ya. Untuk kegiatan perkenalan yang di awal-awal maba itu, ya tadi aku udah cerita ada kegiatan ospek sama 1 semester, dimana tuh memang kegiatannya kalian karena ada dari di FKUB ada 5 program studi, jadi kita gimana caranya dari 5 program studi itu kita mempersiapkan kolaborasi antar tenaga kesehatan profesional. Jadi bukan hanya di dokter umum, tapi juga ada perawat, farmasi dan lain sebagainya yang itu bekerja sama di lingkungan yang sama, yaitu nanti mungkin di rumah sakit tempat kita benar-benar bekerja dan berperan di sana. Jadi gitu. Jadi kita di FKUB benar-benar dibentuk gimana caranya kita nggak secara egois kita bekerja hanya sebagai dokter, kita hubungannya ke dokter aja, enggak, karena di real life di rumah sakit kita bakal bekerja sama banyak peran. Ada farmasi, ada apoteker ya, ada perawat, ada bidan juga, gizi, ahli gizi, dan itu semuanya kita kolaborasi di lingkungan yang sama, gimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik kepada pasien kita di kedepannya, kayak gitu. Jadi nanti di kegiatan ospeknya itu nanti kita akan diperkenalkan mengenai sistem tentang kerjasama itu, seperti itu, dan yang pasti persiapan menuju kuliahnya. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya ini sudah menjelang akhir kali ya. Oke deh, karena ini sudah menjelang akhir, sudah jam 8 juga. Di sini aku sebagai mantan pejuang untuk masuk ke FK, aku tahu struggle-nya untuk menjadi mahasiswa FK itu sangat-sangat berat, stresnya juga banyak banget tekanannya. Tapi aku percaya buat teman-teman jangan diambil terlalu pusing, lakukan aja yang terbaik, belajar, doa. Kalau stres ya udah break dulu, take it easy. Berikan yang terbaik, jangan lupa berdoa, karena yang pasti rezeki itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya jangan lupa untuk peranan itu yang jauh lebih utama selain untuk kegiatan usaha kalian untuk belajar. Dan mungkin di sini aku sebagai senior yang sebenarnya udah akan masuk ke dunia koas, aku bakal menunggu teman-teman yang mungkin akan masuk ke FKUB. Semoga aku doakan semuanya bisa lancar untuk usahanya dan bisa diberikan yang terbaik untuk masuk FK manapun. Misal teman-teman ingin masuk di FK dan yang mau masuk di FKUB, aku juga doakan semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kelancaran juga supaya teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu aja dari aku karena waktunya juga terbatas. Mohon maaf banget semisal aku nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung kunjungin aja website FKUB, langsung aja di Google itu pasti ada informasinya. Kalau untuk informasi mengenai jalur masuknya, bisa teman-teman langsung ke website selma.ub.ac.id. Atau misalnya teman-teman butuh informasi yang cukup mendetail dan lain sebagainya, mungkin pengalaman dan cerita-cerita lainnya, teman-teman bisa langsung aja dari message di Instagramku di @ardiihza. Mungkin nanti akan ditampilkan di caption atau lain sebagainya ketika live ini di-save. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman atas waktunya kalau mau nonton live ini. Semoga live ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi aku mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Apapun hasilnya nanti, aku harap itu adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan untuk teman-teman semua. Jadi sukses, semangat terus untuk semuanya. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu di lain kesempatan.